Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kami dimanapun berada, Alhamdulillah, dalam perjalanan kali ini kita akan melanjutkan ke sebuah tempat yang begitu terkenal juga di Sumatera Barat, yakni wisata Malin Kundang. Begitu mendengar nama ini, pasti kita membayangkan sebuah kisah di mana ada seorang anak yang durhaka kepada ibunya. Alhamdulillah sahabat, tadi kita sudah melewati Kelok. Maksud kami, kita baru saja melewati Sitinjau Lawik, merupakan salah satu jalan raya yang begitu ekstrim di Sumatera Barat ini, yang begitu terkenal dan banyak sekali terjadi kecelakaan. Dan alhamdulillah sekarang kita baru singgah ataupun baru sampai di Kota Padang dan melanjutkan perjalanan ke tempat wisata Malin Kundang. Sahabatku, Malin Kundang adalah cerita rakyat yang berasal dari Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Legenda Malin Kundang berkisah tentang seorang anak yang durhaka pada ibunya, dan karena itu ia dikutuk menjadi batu. Sahabatku, maka oleh karenanya jangan tinggalkan channel ini. Nanti kami akan menampilkan bagaimana sebenarnya bentuk batu Malin Kundang tersebut. Sahabat pasti penasaran, kami juga penasaran, dan insya Allah kami akan memberikan video terbaik. Dan buat sahabat semua yang selalu berada di channel kami ini, yang memberikan dukungan terhadap channel kami ini, yang telah mensubscribe channel kami ini, kami doakan agar murah selalu rezekinya dan menjadi amal jariah untuk kita semua. Dan insya Allah kami akan berusaha bahwa channel ini akan bermanfaat untuk kita semua. Amin, insya Allah. Sahabatku, cerita rakyat yang mirip juga dapat ditemukan di negara lain. Ternyata sahabat, kisah seperti Malin Kundang ada juga di negara lain, seperti di Asia Tenggara, di Malaysia. Serupa cerita berkisah tentang si Tenggang yang berasas dari kisah lebih dari awal lagi pada tahun 1900 dalam buku Malay Megij yang ditulis oleh Walter William. Namun pada kesempatan ini sahabatku, kita tidak menceritakan tentang kisah yang sama di negara tetangga kita. Kita menceritakan tentang kisah Malin Kundang ini. Dan ini kita sedang dalam perjalanan menuju tempat kejadian tersebut. Sahabatku, bagaimana sih kisahnya? Diceritakan bahwa Malin Kundang merupakan anak sematawayang yang tinggal bersama ibunya. Saat remaja, ia memutuskan untuk merantau dengan menumpang kapal seorang saudagar. Di tengah perjalanan, kapal yang dinaiki Malin Kundang diserang oleh bajak laut. Semua barang dagangan dirampas, sementara para awak kapal dan penumpang dibantai. Malin Kundang bersembunyi sehingga nyawanya selamat. Sahabat, setelah terkatung-katung di tengah laut, akhirnya kapal yang ditumpanginya terdampar di sebuah pantai. Malin Kundang berjalan menuju ke desa yang terdekat dan memulai kehidupan yang baru di sana. Berkat kegigihannya dalam bekerja, ia berhasil menjadi saudagar yang memiliki banyak kapal dagang beserta anak buah. Dan sahabatku, setelah menjadi kaya, Malin Kundang pun menikah. Bertahun-tahun kemudian, Malin Kundang dan istrinya melakukan pelayaran dan berlabuh di tanah kelahirannya. Ibu Malin menyaksikan kedatangan anaknya. Sang ibu melihat bahwa saudagar di kapal sangat mirip dengan Malin Kundang. Kemudian ia mendekati kapal untuk memastikan ciri-ciri anaknya, dan semakin yakin setelah semuanya cocok, lalu ia berusaha untuk berbicara dengan Malin Kundang. Akan tetapi Malin Kundang menjadi marah meskipun dia mengetahui bahwa sebenarnya wanita tua itu adalah ibunya, karena dia malu akan penampilan ibunya yang lusuh dan kotor. Mendapat perlakuan seperti itu, ibu Malin Kundang sangat marah. Ia pun menyumpahi anaknya, "Oh Tuhan, kalau benar ia anakku,
Aku sumpahi dia menjadi sebuah batu. Sahabat, apa yang terjadi saat Malin Kundang kembali pergi berlayar? Badai dahsyat menghancurkan kapalnya. Lalu ia terdampar di pantai tanah kelahirannya. Setelah itu, tubuhnya berlahan menjadi kaku dan akhirnya berbentuk menjadi sebuah batu karang. Kisah tersebut berlatar di pantai air manis Sumatera Barat. Nah, sahabatku, itulah sekelumit kisah tentang Malin Kundang yang kami baca, yang dituliskan di Wikipedia. Bagaimana sesungguhnya? Nanti kita akan melihat tempat kejadian tersebut dan kita akan melakukan wawancara kepada tokoh-tokoh Minangkabau, bunda-bunda solehah kita dari Majelis Ta'lim Miftahul Jannah yang hadir dari Batam, yang sedikit mengetahui tentang kisah ini. Kita akan nanti melakukan wawancara. Maka oleh karenanya sahabatku, jangan tinggalkan channel ini. Dan alhamdulillah kita telah sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Sekarang ini kita berada di objek wisata Malin Kundang. Pasti semua pernah mendengarkan nama ini. Malin Kundang terkenal dengan cerita seorang anak ataupun seorang pemuda yang dikutuk oleh ibunya menjadi batu. Dan nanti sebentar lagi kita akan melihat batu tersebut. Ikuti kami terus, sahabat. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Pak Ustadz. Iya, mau kita jalan lah biar hidup darah kita. Di mana kita ini, Bunda? Kita ini namanya Bukit Air Manis ya. Bukit Air Manis. Manis. Tempat sejarah. Tempat sejarah Sumatera Barat, yaitu Batu Malin Kundang. Batu Malin Kundang. Oh, Masya Allah. Yang pasti kejadiannya itu benar ya, Bunda ya? Oh, itu Bukan dongeng, bukan cerita rakyat semata, bukan ya? bukan. Itu benar adanya. Nanti ada nampak batu itu sekarang peninggalannya seperti kapal. Batunya seperti kapal. Dan Malin Kundangnya itu minta ampun pada orang tuanya dan bersujud gitu. Oh. Nah, itu sahabat, nanti kita akan lihat sendiri, kita akan saksikan bersama-sama batu Ini tersebut. batunya seperti kapal. Nanti lah kita ke bawah. Ini Nah, sini ya. itu, Bunda.
dia batu Malin Kundang tersebut. Jadi sejarahnya benar terjadi, bukan dongeng, bukan cerita semata. Nah, sahabat kami semuanya, seperti yang kami janjikan di awal tadi, kita akan menyaksikan peninggalan sejarah kejadian masa lalu tentang cerita Malin Kundang, di mana yang kita dapatkan ada seorang anak yang durhaka kepada ibunya. Nah, sahabat, pada kesempatan ini dengan izin Allah tentunya, kami telah berada di tempat kejadian tersebut. Kita akan saksikan yang mana Malin Kundangnya. Kita akan lihat bersama sahabat. Nah, sahabat, inilah dia Malin Kundang. Nih sahabat. Nakal juga lah jadi orang. Pesannya jangan pernah durhaka kepada orang tua. Ya, terutama kepada santri-santri kami. Lihat video yang pernah Ustadz ceritakan, cerita yang pernah Ustadz ceritakan. Ini lihat Malin Kundang. Masya Allah. Kita akan berputar-putar, kita akan lihat semuanya. Ini bekas-bekas perahu yang masih nampak bentuknya. Ya Allah, bagaimana dulu kejadiannya? Ini sisa-sisa peninggalan puing-puing kapal yang dipergunakan oleh Malin Kundang. Ya Bunda. Ini masih nampak bentuk kapalnya Malin Kundang. Pesannya sahabat, jangan pernah durhaka kepada orang tua. Ambil hikmah dari cerita Malin Kundang ini. Sahabat, demikian mudah-mudahan video ini bermanfaat. Salam dari Sumatera Barat, tempat kejadian Malin Kundang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Objek wisata Malin Kundang ini terdapat di pantai
apa namanya tadi? Baik, para sahabat semuanya, tempat wisata Malin Kundang ini terletak di pantai Air Manis. Di pantai Air Manis. Jadi silakan datang, saksikan sendiri, bukan hanya sekedar cerita. Ini kisah nyata. Mungkin sebagian bagi kita menganggap ini hanya cerita dongeng. Tapi ini benar-benar cerita nyata. Baik sahabat, jangan lupa dukung selalu channel kami dengan cara subscribe, like, comment, and share. Salam dari tempat wisata Malin Kundang. Sahabat kami, seperti yang kami katakan di awal video, ini bukan hanya sekedar dongeng. Mungkin sebagian di antara kita ini menganggap hanya cerita biasa saja. Kita akan dengarkan sendiri dari bunda kita yang asli orang Awak, asli orang Minang. Sedikit besarnya pasti tahu tentang sejarah tersebut. Kita akan dengarkan. Silakan bunda, coba diceritakan sedikit tentang Malin Kundang ini. Oke. Ya, pegang aja bunda. Nah, langsung. Waalaikumsalam. Harus diterjemah karena penontonnya bukan hanya kita aja kan. Nah. Oh gitu. Oh, berarti kundang itu artinya di bawah. Oh gitu, oke. Remaja. Ya. Dari kapal itu bosnya lah. Tapi dijodohkan sama Malin. Jadi Malin ini setelah yang nakoda arah perlayar di sini, dia malu kepada keluarga istrinya. Peti
Masya Allah. Mungkin ada pesan-pesan Bunda yang perlu disampaikan, hikmah daripada kisah nyata tersebut gitu. Kisah nyata ini tentang maling kundang. Itu umur sukses. Kalau seandainya melawan orang tua atau sombong sudah kaya raya tidak lagi berdunia, itu anak-anak sudah menikah, lupa kepada orang tua. Masya Allah. Masya Allah. Baik Bunda, terima kasih ya. Boleh ditambah Bunda. Boleh ditambah. Oke, saudaraku semua, anak-anakku yang pertama kali, ibu adalah ketua perempuan Belia Bangsa Kota Batam. Jadi anak-anak bangsa kita ini, dia berhasil itu adalah doa dari orang tuanya. Keberhasilan kalian semua, kalian dari kecil, bukan dari kecil ya, dari dalam kandungan 9 bulan dibawa kemana-mana. Setelah lahir ke dunia, kalian itu ditimbang-timbang, nangis sedikit, dan cemas orang tuanya. Kalian bisa diajarin bisa berjalan. Setelah itu udah menanjak sedikit, mulai diajarin sekolah, pergi sekolah TK, SD, ada ke pesantren. Nah, kalian diserahkan ke pesantren sama kedua orang tua kamu, biar kamu bisa berbakti, menjadi anak yang apa ya Pak Ustadz ya, yang soleh dan soleha. Nah, mungkin sama orang tua dilepas waktu kalian udah menanjak SD ya. Ada yang juga dari kecil orang tuanya udah meninggal, tidak ada lagi tempat untuk kalian tuh bersandar, diserahkan ke panti asuhan atau ke pesantren. Itu adalah hal-hal yang biasa. Lebih baik seperti itu daripada kalian bergaul di luar sana yang tidak tahu arahnya. Nah, jadi saya sudah banyak menangani anak-anak yang tidak mampu sekolah, yang anak-anak yang terlantar, itu udah banyak saya kira. Nah sekarang contohnya maling kundang ini adalah sedikit saja masalahnya. Dia tidak mengakui orang tuanya miskin, malu. Nah karena malu itu dia suruh, dia udah jadi bos nih di kapalnya. Ayo kita berangkat. Dia nih bilang sama kru-krunya yang ada di kapal itu. Pasti belum lagi sampai ke tengah lautan, datang petir, datang badai besar, dihempaskan oleh gelombang ke pinggir lagi. Akhirnya terdamparlah kapal maling kundang itu di pantai Air Manis namanya, di Sumatera Barat. Pantai Air Manis. Kalau saudaraku di luar sana kalau ingin menyaksikan dengan nyata dan fakta, silahkan datang ke Pantai Air Manis Kota Batam, Kota Padang. Yang pasti bukan dongeng. Tidak, ini adalah nyata. Di Sumatera Barat ini banyak. Ada batu bertulis, ada batu menangis. Nah, batu menangis keluar, dia memang seperti manusia. Dia mengalir di batu itu air mata. Nah itu ada. Insya Allah kapan-kapan kami akan berkunjung ke sana. Oke saudara semua, bye bye. Selamat sore. Ada juga orang ini boleh dipindah orang pesawat. Nah.
dia mau meninggal tuh semua hartanya didoakan jadi batu. Dan sekarang sudah Jadi batu. Masya Allah. ada kan habis di sungai digantung di dinding jadi batu. Kuncinya semua jadi batu. Di mana kejadian ini, Pak? Oh, Sampai sekarang masih ada Padang Panjang. Oh, Masya Allah. Baik, terima kasih. ada orang Padang panjang itu kan santri. ada orang berkunjung ke situ, anak-anak santri yang percaya masuk ke dalam bukan diperingatin sama yang bukan dirinya. Dia situ dia bisa pergi Oh, satu marganya bisa pergi tidak boleh masuk ke dalam dari pintu masuk yang ada di dalam ada dipegang dan ini ada satu anak Allah. Ah, Masya Allah. Baik. Baik sahabat kami semua, tadi kita sudah dengarkan sedikit cerita tentang kebenaran kisah nyata daripada Malin Kundang ini. Pesannya sahabat, kalau mau ingin sukses dunia maupun akhirat, jangan pernah durhaka kepada kedua orang tua. Baik, terima kasih Bunda. Boleh satu kalimat agar orang mensubscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Sampai. Jangan demikian dari kami. Jangan lupa Subscribe, like, comment, dan komen ya. and share. Dan share ya. Oke. Bye bye. Salam dari objek wisata Malin Kundang, Pantai Air Manis, Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Sahabatku, itulah tadi wawancara kita dengan Bunda Soleha kita yang orang Minang asli, bagaimana beliau menceritakan tentang Malin Kundang ini. Intinya ini benar terjadi sahabat. Maka semoga kelak tidak terjadi hal yang serupa. Kita didik anak-anak kita agar menjadi anak yang patuh kepada kedua orang tuanya, dan jangan sampai kita pernah menyumpahi anak kita dengan kalimat-kalimat yang buruk, dengan perkataan-perkataan yang kasar. Mudah-mudahan Allah melindungi para keturunan kita. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, alhamdulillah setelah beberapa menit kita berkeliling menyaksikan bagaimana fenomena tentang kejadian Malin Kundang ini, sebentar lagi kita akan meninggalkan tempat ini, dan beginilah situasi di seputaran area Malin Kundang. Ada pedagang, bagi yang ingin membelikan cenderamata silakan, dan kami ajak semua sahabat-sahabat semua jadikan Sumatera Barat sebagai ikon wisata Indonesia. Sahabat, demikian yang dapat kami sampaikan dan kami siarkan melalui channel ini, memberikan video yang bermanfaat. Maka kami ucapkan terima kasih. Kami ucapkan salam dari Sumatera Barat, area wisata Malin Kundang. Barakallahu fiik.